Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran, Bapak Dian Kurniawan, SPD MPD, dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerahnya dan memberi kita nikmat sehat kepada kita semua. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai teori belajar kognitif. Oke, lanjut saja kepada perkenalan anggota. Boleh di next? Oke, di sini ada saya sendiri, Irma Rahayu, dengan NPM 222151126 sebagai pemateri ketiga. Lalu ada Zahra dengan NPM 222151150 sebagai pemateri kedua. Dan ada Melisa Uswatun Hasana dengan NPM 222151153 sebagai pemateri pertama. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini ada cakupan materi. Yang pertama ada menjelaskan teori belajar kognitif dari beberapa para ahli pembelajaran. Lalu ada yang kedua ada menjelaskan prinsip dalam teori belajar kognitif, dan yang terakhir ada mendeskripsikan implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Oke, boleh lanjut. Oke, langsung ke pokok bahasan ya. Mungkin yang akan disampaikan oleh Melisa. Kepada Melisa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif dari beberapa ahli. Nah, yang pertama, teori adalah seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu dalam dunia nyata. Sedangkan belajar adalah proses orang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cogiter, artinya berpikir. Kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Menurut Won, kegiatan kognitif adalah sebuah proses aktif dan kreatif yang bertujuan untuk membangun struktur melalui pengalaman-pengalaman. Won percaya bahwa pikiran adalah hasil kreasi siswa yang aktif dan kreatif yang kemudian disimpan di dalam memori. Boleh di next. Belajar menurut teori kognitif adalah suatu proses atau Belajar menurut teori kognitif adalah proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Perbedaan dengan teori behaviorisme yang menekankan perilaku yang dapat diamati, teori kognitif menekankan proses berpikir dan bagaimana individu secara aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Boleh di next. Nah, menurut para ahli, yang pertama itu ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekadar mengerti. Fase perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap sensi motor. Anak usia 0 sampai 1,5 tahun.
Tahap sensimotor dicirikan oleh tidak adanya bahasa. Dalam 2 tahun pertama kehidupannya, bayi dapat memahami lingkungan dengan jalan melihat, meraba, memegang, mengecap, mencium, mendengarkan, dan menggerakkan anggota tubuh. Dengan kata lain, menurut Purnowo, pada masa ini seorang anak sedikit demi sedikit mengembangkan kemampuannya untuk membedakan dirinya dengan benda lainnya. Boleh di-next? Nah, untuk selanjutnya itu ada tahap rasional atau 1,5 sampai 6 tahun. Saat ini kecenderungan anak untuk selalu mengendalikan dirinya pada persepsinya tentang realistis sangatlah menonjol. Karakteristiknya yaitu dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat desa secara tunggal dan mencolok, tidak mampu memusatkan perhatian kepada objek-objek yang berbeda, dan dapat menyusun benda-benda secara berderet, tapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antar deretan. Kemudian ada tahap operasional konkret atau usia 6 sampai 12 tahun. Pada masa ini, seorang anak telah memiliki sistem kognisi yang tersusun rapi, yang mendasari segala kognisi dan persepsi mereka. Anak sudah dapat membedakan benda yang sama dengan kondisi yang berbeda. Kemudian, seorang anak pada tahap ini tidak akan membuat kekeliruan seperti yang dibuat oleh anak proporsional yang mungkin berkata, "Aku punya saudara," tapi dia tidak punya saudara. Next. Kemudian yang terakhir ada tahap operasional formal, yaitu 12 tahun ke atas. Pada masa ini, anak mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya. Mereka sudah dapat memahami kemungkinan apa dan bukan saja apa. Sejak tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai ide, makna, sudah mampu memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah. Di next. Nah, selanjutnya ada teori belajar menurut J.S. Burner, belajar penemuan. Belajar penemuan atau discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran atau belajar kognitif yang dikembangkan oleh Burner. Menurut Burner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan yang terjadi dalam proses belajar. Discovery learning yaitu murid organisasi bahan yang akan dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Di next. Jerome Burner juga membagi perkembangan kognitif itu menjadi 3 tahap atau 3 model, yaitu yang pertama ada tahap enaktif. Tahap enaktif adalah tahap kognitif yang dimana seseorang sudah bisa melakukan berbagai macam aktivitas agar bisa memahami suatu lingkungan yang ada di dekatnya. Misalnya, peserta didik mampu untuk menendang bola, tapi tidak mampu untuk mengumpulkan atau menggambarkan kegiatan itu lewat kata-kata. Kemudian ada tahap ikonik. Tahap ikonik adalah tahap kognitif ketika seseorang sudah mengerti berbagai jenis objek atau dunianya dengan melihat gambar-gambar atau visualisasi verbal. Dengan kata lain, pada tahap kognitif ini seseorang akan mengalami suatu hal melalui suatu perumpamaan atau perbandingan. Next. Nah, misalnya peserta didik sudah memiliki gambaran tentang mobil yang sedang berjalan, tetapi mereka belum bisa mengungkapkan dalam sebuah susunan kalimat. Yang terakhir ada tahapan simbolik. Tahapan simbolik adalah tahapan kognitif ketika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan atau ide yang sifatnya abstrak dan biasanya akan dipengaruhi dengan kemampuan yang dimilikinya, seperti kemampuan bahasa dan kemampuan logika. Next. Nah, selanjutnya ada teori belajar menurut David Ausubel. Konsep teori kognitif David Ausubel mengutamakan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Ia membagi belajar yang bermakna ke dalam 2 jenis, yaitu belajar bermakna meaningful learning dan belajar menghafal rote learning.
Yang pertama, belajar bermakna atau meaningful learning. Dalam hal ini, belajar yang bermakna dapat diartikan sebagai sebuah proses belajar yang dimana informasi baru selalu dikaitkan dengan suatu pemahaman yang sudah dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar. Kemudian ada belajar menghafal atau rote learning. Belajar menghafal adalah suatu kegiatan yang dimana peserta didik berusaha untuk menerima dan memahami suatu materi pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya atau dari materi pembelajaran yang dibaca seperti buku. Next. Nah, David Ausubel beranggapan bahwa suatu kegiatan pembelajaran baru akan bermakna jika guru dapat mengkombinasikan konsep, prinsip, dan informasi verbal dengan baik. Dengan kata lain, proses belajar yang hanya dilakukan dengan menghafal saja tidak akan mampu membuat pembelajaran menjadi bermakna. Oleh sebab itu, supaya proses belajar bisa bermakna, maka seorang guru wajib untuk mampu mempresentasikan hal-hal yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Sementara itu, peserta didik harus berusaha untuk memahami apa yang diberikan oleh guru. Next. Nah, selanjutnya ada teori belajar menurut Johan Dewey. Johan Dewey berpendapat bahwa belajar bergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri. Tetapi dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi. Bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlihat berpusat pada siswa dalam konteks pengalaman sosial. Kesadaran sosial menjadi tujuan dari semua pendidikan. Belajar membutuhkan keterlibatan siswa dan kerjasama tim dalam mengerjakan tugas. Guru sebagai fasilitator diadakan diskusi dan review teman. Dewey juga menyarankan penggunaan media teknologi sebagai sarana belajar. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Melisa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjut kepada pematerian kedua oleh Zahra. Kepada Zahra saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baik teman-teman, selanjutnya ada materi prinsip dalam teori belajar kognitif. Yang pertama, belajar adalah proses aktif. Siswa harus terlibat aktif dalam menemukan konsep matematika, bukan hanya menerima secara pasif. Contoh nyata dalam pendidikan matematika, guru memberikan masalah nyata seperti bagaimana cara membagi 12 apel kepada 4 teman secara adil dan meminta siswa mencari solusi sendiri sebelum diberikan penjelasan tentang pembagian. Yang kedua, pengetahuan dibangun secara bertahap atau asimilasi dan akomodasi. Siswa membangun pemahaman mereka dan menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Contoh nyata dalam pendidikan matematika, seorang siswa yang sudah mengalami konsep penjumlahan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian, belajar perkalian sebagai penjumlahan berulang. Seperti 5 dikali 3 berarti 5 ditambah 5 ditambah 5. Yang ketiga, peran memori dalam pembelajaran. Proses mengingat rumus dan konsep matematika membutuhkan latihan agar tersimpan dalam memori jangka panjang. Contoh nyata dalam pendidikan matematika, siswa yang sering berlatih mengerjakan soal perkalian akan lebih mudah mengingat tabel perkalian dibanding siswa yang jarang berlatih. Yang keempat, pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Siswa harus belajar memahami masalah dan menemukan solusi dan berpikir kritis, bukan hanya menghafal rumus saja. Contoh nyata dalam pendidikan matematika, guru memberikan soal berbasis kehidupan nyata. Misalkan, jika harga satu buku harganya 20.000 dan kamu ingin membeli 3 buku serta 2 pensil seharga 5.000, per pensil berapakah total uang yang harus dibayarkan? Yang kelima, motivasi intrinsik lebih efektif. Siswa lebih mudah belajar jika mereka memiliki rasa ingin tahu dan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Contoh nyata dalam pendidikan matematika, guru menggunakan permainan matematika atau tantangan berbasis teka-teki untuk membuat siswa antusias menyelesaikan soal.
Yang keenam, perbedaan individu dalam pembelajaran. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran harus bervariasi. Contoh nyata dalam pendidikan matematika, beberapa siswa lebih mudah memahami pecahan dengan menggunakan diagram atau model konkret, sementara yang lain lebih suka belajar dengan latihan soal tertulis. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, transfer belajar. Konsep matematika yang dipelajari di kelas harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam pendidikan matematika, siswa yang belajar tentang persentase dapat menggunakan konsep ini untuk menghitung diskon saat berbelanja. Sekian pematerian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra yang telah menyampaikan materi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, boleh dilanjut. Oke, hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran. Tidak lagi mekanistik bagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi peserta didik. Nah, adapun sedangkan kegiatan pembelajaran mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Oke, yang pertama ada peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Lalu anak usia para sekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Lalu ada keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat. Lalu ada dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Lalu selanjutnya ada untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu meningkatkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si pelajar. Boleh dilanjut? Oke. Selanjutnya mohon maaf sebelumnya. Nah, teori belajar yang dikembangkan oleh Brunner melalui 3 tahap, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Ketiga tahapan ini dilakukan pada kegiatan inti belajar. Penerapan teori Brunner dalam pembelajaran dapat menjadikan peserta didik lebih mudah dibimbing dan diarahkan. Adapun tahapan dalam teori Brunner sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap enaktif. Pada tahap ini, pengetahuan belajar secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau dengan menggunakan situasi nyata. Lalu ada tahap ikonik. Pada tahapan ini, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau gambar yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Dan yang ketiga ada tahap simbolik. Pada tahap ini pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Boleh dilanjut? Nah, terdapat 2 fase dalam menerapkan teori belajar Ausubel, yaitu yang pertama ada fase perencanaan, yaitu dengan yang pertama ada menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, tahap pertama dalam kegiatan pembelajaran adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, dapat digunakan untuk mengajar hubungan antar konsep-konsep dan generalisasi. Model Ausubel tidak dirancang untuk mengajarkan konsep atau generalisasi, melainkan untuk mengajarkan bodies of content yang memuat bermacam konsep dan generalisasi. Lalu ada mendiagnosis latar belakang pengetahuan peserta didik. Nah,
Meskipun dirancang untuk mengajarkan hubungan antar konsep-konsep dan generalisasi dan tidak untuk mengajarkan bentuk materi pengajaran itu sendiri, tetapi cukup fleksibel untuk dipakai mengajarkan konsep dan generalisasi. Dengan syarat guru harus menyadari latar belakang pengetahuan peserta didik. Efektivitas penggunaan model ini akan sangat tergantung pada sensitivitas guru terhadap latar belakang pengetahuan peserta didik, pengalaman peserta didik, dan struktur pengetahuan peserta didik. Latar belakang pengetahuan peserta didik dapat diketahui melalui pretest, diskusi, atau pertanyaan. Lalu yang ketiga ada membuat struktur materi. Membuat struktur materi secara hierarkis merupakan salah satu pendukung untuk melakukan rekonsilitas integratif dari teori Ausubel. Lalu ada memformulasikan advanced organizer. Advanced organizer dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama mengaitkan atau menghubungkan materi pelajaran dengan struktur pengetahuan peserta didik. Lalu yang kedua, mengorganisasikan materi yang dipelajari peserta didik. Lalu ada fase yang kedua, yaitu fase pelaksanaan. Setelah fase perencanaan, guru menyiapkan pelaksanaan dari model Ausubel ini untuk menjaga agar peserta didik tidak pasif, maka guru harus dapat mempertahankan adanya interaksi dengan peserta didik melalui tanya jawab, memberi contoh perbandingan, dan sebagainya berkaitan dengan ide yang disampaikan saat itu. Guru hendaknya mulai dengan advanced organizer dan menggunakannya hingga akhir pelajaran sebagai pedoman untuk mengembangkan bahan pengajaran. Oke, boleh dilanjut? Oke, mungkin cukup sekian ya pemateri dari saya. Mungkin selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Oke ya, kesimpulan dari presentasi ini yaitu teori belajar kognitif menekankan pada peran penting proses berpikir dalam pembelajaran yang melibatkan aktivitas mental untuk memahami, memecahkan masalah, dan membangun struktur pengetahuan. Berbeda dengan teori behavior yang berfokus pada stimulus respons. Nah, lalu prinsip dalam teori pembelajaran kognitif, tekanan bahwa belajar adalah proses aktif yang melibatkan siswa dalam permukaan konsep, membangun pengetahuan secara bertahap, dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Lalu, dalam penerapan model Ausubel, pentingnya untuk merencanakan pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang pengetahuan peserta didik, serta menggunakan advanced organizer untuk menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya atau berdiskusi, bisa disampaikan nanti pada saat FGD. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.